Ramadan Ariga SHI. Yang saya hormati Ketua BKM Mushola Al-Hikmah. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta para remaja Mushola Al-Hikmah sekalian. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Qori Bapak Al-Ustadz Julhaimi Akbar dan Sarih tilawahnya. Kepada Bapak Qori Bapak Al-Ustadz Julhaimi Akbar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآمنوا
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Qori Bapak Al-Ustadz Julhaimi Akbar yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang dibawakan oleh Ketua BKM kepada Bapak Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya selawat dan salam sudah sepantasnya kita persembahkan kepada haribahan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Ini dari panitia sudah menodong saya nih. Saya tidak ada persiapan apa-apa, cuman karena perintah ketua BKM terpaksa saya laksanakan. Sebenarnya tak adalah yang mau saya sampaikan, semuanya kerja sama pengurus dan jamaah sudah oke, sudah baik. Cuma mungkin sama-samalah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ramadan Ariga SHI. Kami sebenarnya minggu lalu sudah juga ketemu Pak Ustadz Ramadan Ariga di Batangku Ustadz ya, peresmian pesantren Darul Mafadah. Ya mungkin di sini bisa lebih panjang lebar lagi Ustadz menyampaikan ceramah dan pandangan umum, termasuk nasihat-nasihat kepada kami jemaah mushola ini, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf lebih dan kurang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah ceramah oleh Bapak Ustadz Ramadan Ariga SHI dan ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Ramadan Ariga SHI kami persilakan. Boleh dicatatan lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Karena menjawab salam tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian bentak-bentak? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa stanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKM yang tadi telah menyampaikan sambutan. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan sambutan. Yang sama-sama kita hormati qori kita yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir ini saya doakan, kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah malam ini saya ingin ajak semua yang hadir sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Habibillah. Semuanya Salatullah ala toha Salatullah salamullah. Lebih semangat lagi. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Semuanya Salatullah ala toha Salatullah salamullah
kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita cerita tentang Isra dan saya mau tanya dulu, Isra Mi'raj itu perjalanan biasa atau luar biasa? Kenapa luar biasa? Karena perjalanan ini Pak dilakukan Nabi pada masa yang teknologi belum canggih. Sampai ke teknologi canggih pun gak bisa menerima perjalanan ini. Kenapa? Di luar akal manusia. Kenapa di luar akal? Nabi berangkat dengan kecepatan yang dahsyat. Kan Nabi naik buruk tuh Pak. Buruk itu kata Nabi lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigal atau anak kuda. Itu kata Nabi, buruk tadi kemana dia memandang, detik itu sampai di tempat yang dia pandang. Jadi kalau Gunung Sinabung itu nampak langsung nyampe di situ. Berarti cepat ini di luar akal manusia. Makanya cerita Isra Mi'raj bukan cerita yang harus diterima akal, tapi cerita yang harus diterima iman. Karena nggak selamanya Pak dalam hidup ini akal berfungsi, tapi iman yang menerimanya. Betul apa enggak? Betul nggak? Misalnya gini Pak, ini dari komplek Pesona Nabila. Di komplek ini ada semut nggak? Pernah nengok Len? Banyak? Berapa? Ini semut di musola ini ada. Rupanya Pak, pas terbuka sikit kancing dompetku ini dompetnya bukan duit di sini Pak, bukan caleg aku mau bagi-bagi nih. Ya Pak ya, ini memang tempat HP misalnya kan Pak. Ini dompet ini masuklah semut ke dalam. Besok pagi misalnya aku mau berangkat ke Singapura. Misalnya, jangan Bapak bilang pula, tengok Ustaz tunggaknya ke Singapura, bilangnya ke Singapura, noko deh. Ini misalnya semut tadi masuk, aku mau berangkat besok pagi ke Singapura. Kira-kira besok pagi aku bawa dompet juga nggak? Kalau baju ku ganti, kalau dompet bawa nggak? Oh berarti dompet ku bawa. Semut ikut nggak? Ikut, orang di dalam. Gitu sampai ke Singapura, ku bukalah dompetku Pak, mau ngeluarkan ATM, mau bayar apalah gitu. Akhirnya gitu ku keluarkan, semut tadi pun keluar. Gitu semut nih keluar, kebetulan di tempat aku makan tadi pun ada semut Singapura. Semut Singapura kaget. Kok ada kayak gini model semut, ya nggak mirip kayak kita ya. Namanya semut bule di sana ya kan Pak. Semut tadi nanya-nanya lah. Ada pula aku ceramah kayak gini, jamaah bilang, Ustaz apa ngerti semut Singapura, bahasa semut sini? Ya kalau semut urusan orang itu lah, urusan semut, ngapain pula kita urus-urus ya kan? Ini misalnya semut Singapura nanya, Mut, kok beda makan? Ya beda lah. Kau dari mana? Aku penghuni musola Pesona Nabila. Di mana itu Pesona Nabila? Di Medan Kriyo. Kira-kira semut Singapura tahu nggak Medan Kriyo? Enggak. Dia nanya lagi, Medan Kriyo itu di mana? Kata orang arah ke Mencirin. Ngerti nggak dia Pak? Mencirin itu mana? Pala semut sini tadi dibilangnya, yang penting katanya Indonesia. Kaget semut Singapura. Kau jangan nokoh komon. Masa kau dari Indonesia bisa kemari? Ada-ada aja kau. Kau ini kalau mau ke Singapura nyebrang laut dulu. Belum sampai ke laut kau udah mati duluan. Semut tadi bilang, tenang dulu Mut, aku nggak jalan sendiri. Jadi gimana? Kebetulan malam itu yang ceramah di Pesona Nabila itu ustadznya ganteng. Kenapa kalian? Ada masalah? Ini kan yang ngomong semut bukan aku.
Ini semua pun diprotes ibu-ibu ini, itu mana Pak? Kebetulan Ustadz yang ceramah ganteng, bawa dompet besar. Aku masuk ke dompetnya. Terus pas dibawanya pulang, ditutupnya dompetnya rapat, aku nggak bisa keluar. Terus habis itu dia pergi jalan-jalan ke Singapura naik pesawat. Terus sampailah aku hari ini di sini, aku pun bingung, udah nyampe aja ke Singapura. Semut yang sana bilang, oh rupanya kau nggak jalan sendiri Mur, kau cuma numpang aja di tas di dompetnya Ustaz Ramadan. Berarti Ustaz yang apa itu yang ceramah tuh dia naik pesawat. Iya. Oh, percayalah semut sana Pak, karena semut tuh nggak jalan sendiri, tapi dia dibawa jalan oleh makhluk yang lebih cepat dari dia. Berarti apa? Cerita Isra Mi'raj Nabi. Nabi tidak jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Makanya perjalanan iman. Apa kata Allah mengawali cerita Isra ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra suci Allah. Kenapa Allah mensucikan dirinya? Allah mensucikan dirinya dari pikiran makhluknya yang menganggap kemampuan Allah disama-samakannya sama kemampuannya. Berarti kalau Allah cerita Isra ini orang nggak percaya, padahal yang memperjalankannya Allah, berarti dia meragukan kemampuan Allah. Betul nggak? Bagi Allah Pak, yang nggak mungkin bisa mungkin. Bagi kita mustahil, bagi Allah mudah. Contohnya, kalau kita mau lihat Pak, nenek-nenek kalau udah umur 90 tahun biasanya bisa hamil nggak? Bu, ada nenek-nenek di pesona Nabila ini hamil? 90 Pak. Serem juga, nggak mungkin lah kata dokter pun. Ustaz lucu, orang kalau udah maaf ya monopos nggak mungkin hamil Ustaz. Oh iya, kayak gitu logikanya dok. Iya, tapi kalau Allah mau buat hamil gimana? Oh, kalau Allah yang buat bisa lah kata dokter tadi. Kenapa bisa? Orang Allah yang punya. Ada nggak kejadiannya Ustaz di Quran? Ada. Nabi apa? Zakaria, ya kan Pak? Zakaria kan udah tua, istrinya juga tua, dari muda juga mandul. Qala rabbi inni wa 'alal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Nabi Zakaria bilang, ya Allah, aku ini udah tua, rambutku sudah putih, tulang belulangku sudah lemah, tapi aku nggak pernah kecewa kalau berdoa kepadamu ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Aku juga punya istri ya Allah, istriku mandul dari mudanya sampai tuanya ya Allah. Fahabli min ladunka waliya, tapi aku pengen punya anak ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Aku pengen punya anak, seorang nabi yang mewarisi Nabi Yakub dan kau meridoinya ya Allah. Allah kabulkan. Nabi Zakaria nggak percaya. Kata Allah, kau akan punya anak laki-laki, kasih namanya Yahya. Belum pernah kuciptakan manusia seperti dirinya. Dia malah bilang, ya Allah, kayak mana mungkin aku bisa punya anak? Kata Allah, mudah bagi. Berarti apa? Jangan pernah bilang mustahil kalau Allah sudah ikut campur. Saya tanya, bisa nggak kalau Allah mau aku jadi presiden 2024? Semangat kali Bapak jadi tim sukses. Kalau Allah mau, memang ditakdirkan Allah Ustaz Ramadan jadi presiden, bisa nggak? Bisa. Apa permintaan Bapak kalau aku jadi presiden? Nggak banyak-banyak kami minta Pak Ustaz.
kasih aja uang kas musola kami ini 1 miliar Ustaz, biar kami nggak kebingungan bayar listrik, gitu kan Pak. Karena saya tengok nih kompleknya sama tempat kami juga Pak. Kompleknya musolanya di dalam, ya kan? Jumat nggak ada infaknya. Udah siap itu BKM-nya bingung guru ngaji dari mana gajinya. Listrik ini kayak mana bayarnya. Kebersihan kayak mana, belum lagi beli nanti untuk rinso dan sebagainya. Pening kepala BKM. Tapi ada juga jamaah tuh nggak peduli dia. Aku doakan cepat meninggal. Ustaz belum jadi presiden pun udah aneh-aneh, ya udahlah nggak usah jadi presiden aku, ya kan Pak. Jadi bagi Allah mudah, bagi kita susah. Betul, betul. Tiba-tiba anak-anak nih yang lagi duduk-duduk nih tenang, kulihat nih. Ini bisa aja Pak, kita selu-selu. Rupanya anak-anak nih ada suatu hari jadi gubernur Sumatera Utara. Amin. Ada yang jadi ulama besar pengganti Ustadz Somad. Ada pula jadi artis agak keren jadi Ustadz kayak Ustadz Solmed, ya kan Pak? Bisa, bisa nggak? Kalau Allah mau mudah, maka Allah katakan Subhana, Maha suci Allah dari prasangka hambanya yang suka kali bilang gak mungkin. Gak mungkin itu bagimu, tapi bagi Allah mungkin. Aku ceramah sampai jam berapa Pak? Tadi ku mulai jam 9, ku hitung tadi. Sampai jam berapa? Aneh orang sini. 12. Sampai jam 12 pula kan. Ya udah, gini aja. Sampai jam 12 tahan. Adik-adik tahan sampai jam 12 Ustaz ceramah. Tahan juga kalian. Di sini memang kalau ceramah lama-lama ya. Lama-lama. Tapi masalahnya Bapak Ibu orang sini. Aku enggak, itu masalahnya. Itu sama-sama saya kan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah membuat mudah sesuatu yang sulit bagi kita. Maka Imam Al-Bukhari waktu mamanya pingin anaknya jadi ulama hadis Pak, ya kan? Yang paling sulit itu kan belajar hadis. Kalau belajar Quran mudah, ngapal Quran itu mudah, ngapal hadis itu payah, ya kan Pak? Apa kata mamanya? Ya Allah, jadikanlah nanti anakku ini penghafal Al-Quran dan hadis. Padahal waktu itu keadaan Imam Al-Bukhari bukan seperti itu, tapi karena doa mamanya malah jadi ulama besar yang meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, iya kan Pak? Siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Dulu juga mamanya melepas dia 10 tahun pergi ke Madinah. Mamanya pingin anaknya jadi ulama besar, tapi karena bagi Allah mudah terjadi. Gak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i Pak. Saya dulu di kampung terkenal. Tanya abangku, ini abangku nih. Abangku Pak, ada yang mirip sama aku, ada yang enggak. Aku bawa yang mirip. Karena ada pernah aku bawa abangku yang ganteng putih. Apa kata jamaah? Ustaz, enakan nengok muka abang Ustaz. Oh malah sekali, makanya aku bawa lagi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di kampung aku terkenal. Kenapa terkenal? Kata orang bandel dulu. Kok bandel Ustaz? Ya, tengok aja muka aku Pak. Ini bolong kena besi ya kan Pak. Ini kena parang ya kan. Pokoknya banyak lah. Apa kata orang? Oh memanglah. Janganlah anakku bandel kayak si Ramadan itu. Pokoknya namaku disebut-sebut tuh sampai mamaku nangis. Apa kata mamaku? Kudoakanlah anakku Ramadan ini suatu hari jadi ustaz. Gitu didoakan jadi ustaz sama mamaku. Orang kampung bilang, kan orang kampung, saudara-saudara bilang, nggak mungkin Kak dia jadi ustaz, mukanya penjahat itu. Tapi gitu dimasukkan aku ke pesantren Pak. Di pesantren ada belajar ceramah. Aku ikuti belajar muhadharah di pesantren. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia bukan kado dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi kita rebut dengan tetesan keringat, darah dan nyawa. Mak dalam hatiku cocok suaraku jadi ustaz, ya kan Bu? Ceramah lah aku Pak, belajar ceramah ngapal materi.
Masuk ke kamar mandi, santri mau mandi, aku di dalam ceramah. Saudara-saudara, apa kata orang gila anaknya. Di lapangan bola, orang main bola, aku sambil main bola merepet sendiri Pak, belajar ceramah. Jam 2 malam, orang tidur, aku bangun. Ngapain Ustaz? Belajar ceramah. Jadi malam-malam Ustaz ceramah di mana? Di masjid. Nggak ada yang nengok, nggak ada, orang tidur semua. Nggak seram Ustaz, seram juga karena sebelah masjid kuburan. Jadi supaya Ustaz nggak takut, hidupkan mic dalam, ceramah pakai mic. Karena orang nggak ada yang dengar, hidupkan mic luar. Terakhir mic luar tahu lah Pak, saudara-saudara bangun semua. Apa kata pimpinan pesantren? Kau jangan buat masalah di sini, nggak udah. Aku mau jadi ustadz Pak, cocok suaraku. Kau mau jadi ustadz, udah berapa banyak kau hafal judul ceramah? Udah ada 7 Pak. Kau besok pergi lomba ya? Mau ke lomba? Mau bilang. Lomba di mana Pak? Di Medan ada lomba ustadz muda sekota Medan. Ikut kau? Boleh, aku bilang. Tapi kalau kalah kau jangan marah ya, jangan nangis. Enggak nangis aku. Pergilah saya ke Medan lomba Pak. Celana minjam celana orang, karena susah pula kami. Baju minjem baju orang, selop minjem selop orang, peci minjem peci orang. Itu yang minjem itu kok bisa ngasih Ustaz? Wacap. Bang, aku tengok bajumu cantik, pinjam ya. Kalau enggak kok ya. Oh iya Ustaz. Pakai dan kasih. Bang, pinjam selopnya ya. Kalau enggak aku putus. Iya kasih orang tuh lah. Gue terancam. Ku bawa ke Medan, ceramah Pak di Medan. Saya nengok orang ceramah di Medan keren-keren. Jasnya mantap-mantap. Aku 6 kali lomba tuh, 6 kalinya bajunya sama. Untung ada minyak Ustaz itu begini-gini kan Pak, kalau enggak hancur lah. Jadi macam mana Ustaz? Lomba ceramah, cari 80 besar terbaik. Lolos namaku salah satunya. Dicari lagi 25 besar. Lolos juga aku ke babak berikutnya. Besok balik lagi ke Medan, baju yang sama, lomba lagi. Dicari 12 besar terbaik sekota Medan. Lolos pula namaku salah satunya. Habis itu dicari 6 orang yang ikut final. Lolos namaku ke babak berikutnya. Ini Pak udah mulai ketat ini, karena ustaz-ustaz talenta di Medan udah keren-keren. Tapi dari 6 besar itu datanglah ustazku bilang, dan kau nyanyi juga kau, karena kalau kau nyanyi di final ini cocok kali bisa menang kau. Karena rupanya kan perlu juga seni-seni ceramah kan Pak. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Itu jurinya nangis, ingat mamanya deh. Gitu ceramah, cabut lagi nomor, lomba lagi, 3 judul sekali. Maka pada saat itu dicari juara 1, 2, 3 terbaik sekota Medan. Aku juara satunya, bukan kaleng-kaleng. Habis itu Pak Ustaz, ya udah cocok lah ya kan Pak. Bapakku nengok di koran. Nah, kata bapakku, kau ku tengok ada pesantrenmu di koran namanya. Iya Pak. Habis itu namamu juga namanya. Iya Pak. Habis itu mukanya mukamu. Iya Pak. Kau juara 1 sekota Medan ceramah, kayak mana ceritanya? Tenang Pak, aku sekarang udah jadi orang baik. Aku bilang, apa kata bapakku? Nanti kau yang ceramah di sini anak ya. Nanti di kampung ini kita buat Idul Fitri, kau yang ceramah. Iya Pak, aku bilang. Akhirnya dibuat aku yang ceramah Idul Fitri di kampung. Penuh itu lapangan sekolah yang dibuat jadi tempat Idul Fitri Pak. Ku tengok di situ ada wawak-wawak yang selama ini judes sama aku. Ku tanya lah, Wak, mana? Mau dengar kau ceramah? Aku bilang, apa kata waktu? Bukan, menengok kau udah bagus apa belum. Jadi yang mustahil pun mudah bagi Allah. Betul? Jadi macam mana Ustaz? Subhana, maha suci Allah. Kemudian Subhanalladzi asra bi
abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Allah menyebut Pak, bukan memperjalankan Muhammad, tapi memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Allah sebut hamba? Karena derajat paling tinggi di sisi Allah bukan jadi orang kaya, bukan jadi pejabat, bukan pangkatnya jenderal, tapi apapun kedudukannya dia bisa jadi seorang hamba. Kita kalau mati Pak ditanya nggak pangkat kita Pak? Oh pangkat gua apa? Kolonel Pak. Ditanya gitu nggak? Atau kau tinggal di mana kok? Arah-arah Mencirim Pak. Ada gitu Pak? Nggak ada. Jadi apa yang ditanya? Sholatmu bagus nggak? Puasamu kayak mana? Baca Quranmu kayak mana? Zakatmu kayak mana? Hajimu kayak mana? Sedekahmu kayak mana? Berarti apa? Yang dilihat Allah posisi kita sebagai hamba. Maka akan sangat rugi kalau kita sedang berada di masjid tapi kita bukan seorang hamba. Ada nggak orang ke masjid sombong? Ada? Ada? Masuk ke masjid sombong? Ada? Ada nggak orang gitu duduk-duduk mau jadi hamba malah nyeritai orang? Ada? Ada Pak? Ada nggak orang gitu disuruh sedekah duitnya banyak tapi pelit medit belangkit berdekut kayu laut? Ada? Kalau udah datang dari masjid ke masjid aja pun kalian nyumbang apa macam lah masalahnya Pak. Tidak bisa jadi seorang hamba. Yang disebut bukan diri Nabi tapi disebut posisinya sebagai hamba. Dari mana perjalanan itu dimulai Pak Ustaz? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram itu di mana Pak? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Jauh apa dekat? Mana lebih jauh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Medan Kriyo ke Mencirim Putalim Baru? Arah ke Putalim Baru. Pasti lebih jauh Pak, Masjidil Haram ke Masjidil. Kenapa jauh Ustaz? Beda negara. Beda negara Ustaz? Beda. Kenapa Allah nggak sebut nama negaranya? Yang Allah sebut masjidnya. Kita kan kalau jalan-jalan ke luar negeri Pak, kita senang nyebut nama negara kan? Aku baru pulang dari Amerika, kayak mantap gitu. Kalau kita bilang aku baru pulang dari masjid Jami, langsung kita bayangkan Medan Kriyo itu berarti. Padahal maksudnya masjid Jami di Maroko sana. Kita senang menyebut nama negara, tapi Allah nggak sebut nama negara. Nama apa yang disebut? Nama masjid. Artinya apa? Dimanapun negaramu nggak urusan, yang penting kau dekat dengan masjid. Ustaz, saya tinggal di Arab Ustaz, nggak urusan. Kau jauh atau dekat dari masjid. Saya tinggal di Mencirim Ustaz, nggak urusan. Medan Kriyo Ustaz. Apa tempat paling mulia di Medan Kriyo? Apa tempat paling mulia di Mencirim? Apa tempat paling mulia di Amerika? Tempat mulia itu sudah disebut waktu nyeritakan Isra. Itulah masjid. Makanya siapapun Pak yang suka ke masjid, hatinya senang ke masjid, itu manusia istimewa di sisi Allah. Bu, kalau bapak ini marah-marah aja kerjanya, doakan hatinya biar suka ke masjid, ke musola. Kenapa? Karena lama-lama hatinya Allah lembutkan. Ibu-ibu lebih yakin bapak ini kalau ke musola lama-lama atau nongkrong di kafe lama-lama? Jujur Bu, jujur. Musola. Alasannya kenapa? Nggak banyak pengeluaran. Karena kalau di musola Pak, di masjid itu baik itu. Duduk pun dia minum kopi di musola tetap baik. Betul? Ada bapak ini sambil karaokean di dalam masjid ada? Hidupkan karaoke biar sambil ngopi sambil karaoke. Mana bisa? Langsung bapak ini nyanyi. Khusyar gham sehti hai, fir bhi chup rehti hai, ab tak kisi ne na jana
Nggak mungkin di masjid kayak gitu Pak. Ustaz nyanyi tuh, kalau aku suka adik kalau orang aku ceramah. Coba saya tanya, kalau di kafe bisa nyanyi-nyanyi nggak? Bisa joget-joget nggak? Bisa? Bisa? Sorong ke kiri, nona manisku sorong ke kiri. Itu joget-joget tuh, bisa? Perbedaannya jauh. Berarti apa? Masjid ini Pak spesial. Yang ke masjid pun orang spesial. Yang suka bantu di masjid pun orang spesial. Maka dia orang istimewa di sisi Allah. Maka tanya dada kita Pak, tepuk dada, tanya iman kita. Kita suka ke masjid nggak? Suka infak di masjid nggak? Suka sedekah di masjid nggak? Suka nolong di masjid nggak? Kalau nggak, kita nggak istimewa di sisi Allah. Makanya kalau udah ke masjid ini, hilangkan pangkat, hilangkan jabatan, hilangkan semua kedudukan. Kita jadi hamba Allah di masjid, di musola. Berarti Pak Ustaz gimana lah BKM mensiasatinya? Buat juga orang betah di musola. Kenapa betah Ustaz? Karena pertama aku tengok ada AC-nya. Kalau udah ada AC dingin apa panas? Kadang di rumah nggak ada AC, di musola ada. Oh senang, wah itu zikir la ilaha illallah. Wah aku tengok kok tiap hari di musola kok panas di rumah, la ilaha illallah. Pokoknya gitu. Kalau AC-nya udah mantap Pak Ustaz, apanya lagi? Bersih dia. Jadi orang itu sujud Pak, nggak berpasir kepalanya. Iya kan? Apalagi Pak Ustaz? Terang lampunya. Ada juga masjid macam-macam ikut apa kita ke dalamnya itu Pak? Uji nyali. Satu cuma lampunya kuning pula. Oh datang ke situ. Nah ini ya. Gitu mau takbir macam ada. Dari belakang Pak. Enggak usah pelit kali lah, kenapa? Apalagi Pak Ustaz? Gitu dia mau wudhu atau sesak buang air kecil, ada tempatnya. Itu fasilitas BKM. Habis itu apa lagi Ustaz? Kalau masuk waktu ada yang manggil. Gimana manggilnya? Dengan azan. Gimana suaranya? Lumayan cantik lah. Kalau suara azan tuh cantik kan enak dengarnya kan Bu? Misalnya anak-anak muda nih, kayak Kori kita tadi lah, kalau azan keren itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ibu tuh? Pas kali ku tengok ke Indosiar aja. Ke masjid abang sana ke masjid. Iya aku pun mau ke masjid kata bapak itu. Mak baliklah, aku nanti bisa nggak ke masjid lah. Rupanya azan beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata bapak tuh? Macam MCTV ya kan? Aku masjid lah, aku enak kali pun manggilnya. Coba kalau yang azan nggak jelas. Nada zaman dulu udah dia kakek-kakek. Macam ketelantang. Nggak selera lah orang ke masjid Pak. Makanya fasilitasnya panggil dengan suara azan. Ustaz, nadanya Pak Ustaz kayak gitulah kalau azan kan. Ya sama. Kalau nggak bayati apa namanya hijaz, kalau nggak hijaz soba, kalau nggak nahwan, kalau nggak ras, kalau nggak sika, kalau nggak siarka, itu aja. Nggak usah buat lagu sendiri. Ada orang kadang-kadang sobaten, biar semangat orang karo nih ke masjid Pak Ustaz, makanya kami buat azan nada karo. Ada juga itu lanjutkan muncul. As-salatu khairum minan naum. Lanjut lagi muncul wajah. Ya, yang lurus-lurus saja Pak. Udah siap itu macam mana? Kalau yang azan sudah mantap, ada pula imamnya. Jangan pula di situ sorong-sorong. Nggak sanggup kami bayarnya Pak Ustaz. Kayak mana lah? Kita berdoa diketuk Allah hati jamaah. Ibu-ibu setuju nggak kalau nyumbang tiap bulan ke masjid, musola? Setuju Bu? Kita kadang maaf Pak ya, beli skincare aja udah mahal.
Ibu-ibu ini skincare biar glowing Pak. Ya kan Bu, apalagi kalau MS glow kan 300.000. Serumnya aja cepet lempol. Ya, suruh nyumbang ke musola. Ada ini minta sumbangan, dikasihnya goceng. Padahal lampunya harus dibayar, kebersihan harus dibayar, untuk guru ngaji harus dibayar. Ya kasihkanlah seharga skincare, itu kan gak masalah. Ustaz nanti kalau kami belikan skincare mati token kami nggak ada Pak Ustaz. Nanti kalau kami sumbangkan seperti skincare Pak Ustaz, nanti kalau mati token begini. Percayalah, Allah kasih keberkahan kalau kita suka berbuat baik, apalagi di masjid atau musola. Kemudian perjalanan Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya. Berarti Pak apa? Dalam hidup ini ada rahasia ilahi. Ada? Hidup di dunia ini penuh coba dan uji, semua perbuatan pasti ada balasan. Pokoknya hidup di dunia ini penuh misteri ilahi. Berarti macam mana? Allah tunjukkan pada kita apa yang membuat kita kagum pada Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Allah mendengar, nggak perlu berbunyi. Ya Pak, dalam hati kita Allah dengar nggak Pak? Misalnya menggerutu kita, aku nggak cocok kan emang ketua BKM ini ya. Oh kayak gitu kali dia nyindir dari atas misalnya nih Pak. Tadi nggak ada nyindir Pak. Misalnya, ini kan cerita misalnya. Bapak masih di dalam hati. Apa yang Bapak ucapkan, Allah dengar nggak? Yang di hati nggak terucap dari lisan, masih di hati. Allah dengar. Berarti apa? Perbaiki hatimu karena Allah mendengarkan setiap yang terdetak di dalamnya. Apalagi Pak Ustaz, Allah tuh maha melihat. Sembunyi pun kau, nggak ada yang lihat, Allah bisa betul. Saya ambil contoh bulan puasa. Gitu bulan puasa Ramadan, lapar kali bapak. Bapak tengok anak masih pergi sekolah, mamanya beli bukaan. Aku udah nggak tahan nih. Di dalam kulkas ada pula lontong semalam. Masih bagus lontong pokoknya kan. Habis itu bapak ambil sedikit, nggak ada yang nengok kok. Allah lihat nggak? Allah lihat nggak? Allah lihat walau kita sembunyi, Allah dengar walau kita nggak bersuara. Artinya apa? Dalam hidup ini, kalau begitu hatimu kau tata, sikapmu kau tata, karena Allah mendengar, Allah melihat. Sesudah itu Pak Ustaz sampailah di Masjidil Aqsa Palestina, sampai. Habis itu kemana Nabi pergi Pak Ustaz? Nabi SAW pergi kemana? Yaitu Mi'raj. Mi'raj itu mana? Naik ke langit. Gimana cara naiknya? Naik burung sama malaikat Jibril. Jibril itu siapa Ustaz? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna. Jibril itu allamahu syadidul quwa, malaikat yang paling kuat. Jadi kalau malaikat ada yang paling kuat Jibril Pak. Gimana rupanya? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Selain dia kuat Pak, dialah malaikat paling cerdas dan pintar. Di mana dia Ustaz? Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia turun mendekati Nabi SAW Pak. Turunnya itu kata ulama
fatadalla itu sama kayak rambutan lah kita buat Pak. Rambutan itu rambutan kalau dia berbuah makin ke bawah nggak Pak? Berat dia makin ke bawah. Makin enak nggak kita mengambil manfaatnya? Atau saya ambil gini contoh, ada anak kecil di depan kita, mau kita angkat, anak tadi kita ambil kayak gini atau kita menunduk? Saking inginnya kita anak ini nggak patah tulangnya, ya Pak ya, nggak terkilir badannya, menunduk kita dengan dekat, baru kita angkat dia. Begitulah Jibril menemui Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemana naik Ustaz? Ke langit. Aku boleh berdiri? Boleh. Aku capek duduk udah. Ada orang capek berdiri, aku udah mulai capek duduk Pak. Tadi sebenarnya aku mau berdiri, tapi kata BKM udah disiapkan Pak Ustaz. Nah, makanya menghargai duduk. Lupa pula aku jadi yang berdiri ya kan Pak. Jadi naik kemana Ustaz? Naik ke langit. Naik ke langit itu saya sampai di langit keberapa? Langit tertinggi. Sampai di langit Ustaz ada yang jaga pintu langit nggak? Langit itu pun Pak ada pintunya, nggak bisa sembarang lewat. Malaikat aja nggak bisa sembarang lewat. Jadi macam mana? Harus dibuka pintunya baru bisa lewat ke atas kalau ada malaikat membawa makhluk. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis. Hadis ini kedudukannya sahih, bahwa pada saat itu Nabi SAW dibawa ke langit, malaikat Jibril mengucapkan salam pada malaikat penjaga langit. Padahal dia malaikat paling kuat, paling mulia Pak, tapi tetap hormat dan memberi salam. Artinya apa? Gak usah sombong, mentang-mentang kepala dinas aman buat apa-apa ya kan Pak? Gak usah. Aku gak nyindir nih Pak ya. Dapat bilang tajam juga muncul Ustaz ini. Enggak. Itu malaikat tadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Jibril. Bawa siapa itu? Muhammad. Muhammad udah diutus belum? Udah. Oh kalau udah diutus ku buka pintu langit. Gitu dibuka Pak. Pada saat itu apa kata malaikat tadi? Selamat datang wahai yang sebaik-baik datang. Artinya apa? Yang datang ke situ banyak malaikat, tapi ada yang lebih baik dari malaikat. Kenapa? Dia manusia yang punya nafsu, tapi ternyata dia manusia yang hatinya bening. Maka pada saat itu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naik ke langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit kedua, jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya alaihissalam. Naik ke langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, jumpa Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini satu-satu gak aku bahas lah, karena kalau aku bahas memang betul jam 12 kita pulang. Ya Pak, biar kalian undang lagi aku serang-merana yang akan datang. Aku ingat-ingat nih, oh ini belum bahas. Jadi, kenapa naik dari langit ke langit jumpa para nabi? Nabi yang saya sebut nih Pak, nabi paling istimewa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan keistimewaannya berkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah siap itu kemana Ustaz? Sidratil Muntaha. Habis itu di mana Ustaz? Di sana ada surga Jannatul Ma'wa. Udah siap itu gimana? Jibril udah nggak sanggup naik lagi Pak, karena kemampuan dia nggak cukup untuk naik. Jadi siapa? Nabi naik sendiri. Gimana caranya? Allah yang tahu caranya. Habis itu apa? Nabi SAW bersimpuh menerima perintah sholat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Dia terima perintah wahyu dari Allah, sholat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi, gitu turun jumpa Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, Muhammad, kau udah dipanggil Allah ke tempat tertinggi, pasti ada yang dikasih Allah untuk umatmu. Ada? Apa yang dikasih? Sholat 50 kali sehari semalam. Nggak sanggup umatmu Muhammad.
Umatmu kecil-kecil. Kalau umatku besar-besar, kata dia, umatku aja nggak sanggup apalagi umatmu. Minta keringanan ke Allah. Allah itu maha baik. Habis itu Nabi naik, ya Allah kurangilah ya Allah untuk umatku. Mereka nggak sanggup. Akhirnya dikurangi 45. Balik lagi, tawar lagi, bola balik pada langit ke-6 terus naik ke atas, bola balik. Akhirnya 5 kali sehari semalam. Coba bayangkan Pak, kalau nggak ditawar Nabi dulu dari 50 ke 5, kita masalah Pak? Hah? Kita mau makan nih, udah ada yang penyet. Pas mau menikmati duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi. Habis itu mau makan, azan lagi, sholat lagi. 50 kali Pak, nggak sempat tidur kita. Jadi macam mana? Allah sebenarnya mau mentakdirkan 5 kali Pak, tapi mau dipertontonkan Allah gimana Nabi Muhammad SAW sayangnya pada umatnya, bahwa dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan umatnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama, sholat yang 5 kali ini Pak, itu pondasi dalam agama. Artinya apa? Kalau ada orang yang dalam hidupnya sedekah, ada orang yang dalam hidupnya zakat, ada orang yang dalam hidupnya suka berzikir, tapi ingatlah kalau dia nggak sholat Pak, tidak bisa menolong semua itu di hadapan Allah Subhanahu. Makanya anak-anak kita ajari sholat, anak-anak kita bimbing dia sholat. Kata Nabi, usia anakmu 7 tahun suruh sholat. 10 tahun umurnya dia nggak sholat, pukul dia, kata Nabi. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang dari agama Islam kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ketika dia mendirikan sholatnya Pak, banyak pelajaran yang dia dapat dari sholatnya. Apa pelajarannya? Pertama, kalimat takbir dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Artinya apa? Besarkan Allah, kecilkan diri. Kalau kita di dalam hidup ini kuncinya itu, kalau Allah maha besar, kalau kita kecil. Kalau udah begitu kuncinya, maka selamatlah kita dalam hidup kita, selamatlah kita ketika mati kita, selamat pula kita ketika dibangkitkan dari kematian. Kenapa? Karena kita orang yang melakukan sholat dan memaknai sholat dalam kehidupan kita. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, gitu Nabi balik ke bumi, diceritakan Nabi lah peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Orang-orang Mekah nggak percaya, turun ayat Quran, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila bintang itu terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Muhammad itu bukan orang lain, mereka adalah saudaramu, sahabatmu yang nggak pernah bohong. Wa ma yantiqu anil hawa, yang dia ucapkan bukanlah dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tapi yang dia ceritakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau begitu, sholat ini harus kita tegakkan. Cerita Isra Mi'raj ini kita ceritakan pada orang lain. Mudah-mudahan kita pun akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang terakhir, sebentar lagi akan masuk bulan suci. Bulan suci di Ramadan kita puasa nggak Pak? Puasa itu adalah menahan nafsu dan lapar. Jagalah anggota badanmu agar tiada membatalkan. Sembahyanglah yang 5 waktu, janganlah kamu tinggalkan, karena sangat diwajibkan bagi semua umat Islam. Jadi boleh puasa Ustaz, aku mantap, bagus. Aku pun terawih Ustaz, bagus. Tapi ingat, kalau nggak sholat
puasanya nggak bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki ibadah sholat kita, lakukan puasa kita dengan sebaiknya. Jangan lupa masjid tempat istimewa, muliakan orang yang di masjid, tolong keperluan masjid, suka bersedekah, insya Allah berkah kita dunia dan akhirat. Lepas Pak, sejam ya. Jadi saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Boleh saya akhiri pakai pantun boleh? Tak apa-apa. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah jangan lapor ke kantor polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kataku yang salah jangan ceritakan kemana-mana, nanti fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kataku yang salah jangan pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di beras tagi. Walaupun banyak kata-kataku yang salah, tapi kita harus semangat mengaji. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, capek. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan teri, ikan tongkol nggak buah kiri, nanti ada yang dongkol, buah duku, buah pepaya. Udah dulu lah ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nanas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Nih adik-adik jangan tengok wali ustaz lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Saya undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Insya Allah bertemu kita di gelombang waktu yang berbeda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam. Saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Rabbana, di bulan yang penuh berkah ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah menceritakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami, anak-anak kami menjadi orang yang bisa memetik makna dari perjalanan Isra dan Mi'raj-Mu ya Allah. Ketuklah hati kami untuk mendirikan solat kami ya Allah. Ketuklah hati kami untuk selalu berbuat baik ya Allah. Ketuklah hati kami untuk suka berbagi dan bersedekah ya Allah. Ketuklah hati kami untuk memakmurkan musola kami ya Allah. Karena kami tahu hidup di dunia sementara dan akhirat selamanya ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Sampaikan kami beribadah di bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Ramadan Amahnya. Semoga ilmunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah pembagian konsumsi. Dimohon kepada bagian konsumsi untuk membagikan konsumsi atau snack kepada jamaah yang hadir pada malam ini. Berakhir pula acara kita pada malam ini. Saya mewakili dari pengurus BKM dan remaja Musola Al-Hikmah memohon maaf apabila dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada tamu undangan dan para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.